Silakan duduk kembali saudara, sahabat Shalom. Iya, puji Tuhan. Sebelum saya memulai renungan pagi hari ini, saya menyambut saudara kita yang baru datang juga dari kita pagi hari ini dapat kunjungan saudara ya, dari rombongan dari GPF ya, keluarga yang berdoa dari Jakarta ini saudara ya. Ini dengan Ibu Gembala dan rombongan dari Bovendigul juga ya. Jadi saya sambut yang pertama Ibu Gembala Foni, bisa bangkit berdiri. Iya, mari saudara berikan tepuk tangan Ibu Yolanda dari Bovendigul, Ibu Diana, Ibu Ivon dan Bapak Berti Teluwun. Iya, ini saudara kita yang baru datang. Mari kanan kirinya bisa memberikan sambutan pagi hari ini. Selamat datang, Bapak Yahweh memberkati. Iya. Iya, puji Tuhan. Haleluya. Oke. Iya. Iya, sekali lagi saya mengucapkan selamat datang Ibu Gembala Foni ya dan beserta rombongan. Bapak Yahweh memberkati, senang bisa ikut ibadah bersama dengan kami di tempat ini. Ya, baik saudara, saya akan membacakan ada sebuah kesaksian juga ya yang harus saya bacakan buat saudara. Shalom Papi Lukas, saya Anja dari Sabah, Malaysia. Saya di sini ingin menyampaikan kesaksian saya terhadap penyertaan Bapak Yahweh dalam hidup saya pada tahun 2024 bulan Februari. Saya baru saja selesai kuliah. Pada saat final exam, otak saya sudah berpikir saya mau terus bekerja. Lagi-lagi kondisi saat itu keluarga kami baru saja pindah ke kota saat minggu studi final exam. Saya sudah menghantar resume ke sebuah syarikat global yang lumayan besar menggunakan sertifikat diploma saya, sedangkan pada saat itu saya masih perlu menduduki final exam. Nah, di situ saya hanya berserah kepada Bapak Yahweh dan saya dipanggil interview. Dalam otak saya saat itu, ini bagaimana? Saya masih belum punya sertifikat diploma. Saya masih perlu menduduki final exam. Saya happy tapi takut. Mama saya lihat saya nervous dan dia bawa saya berdoa. Tiba hari interview, saya langsung jujur bahwa saya belum sepenuhnya tamat. Masih perlu menduduki final exam. Dan 4 orang yang menginterview saya juga agak kaget. Dalam masa yang sama, saya juga punya saingan 2 orang lain yang interview pada hari yang sama juga. Dan dalam hati saya, Bapak Yahweh, jika saya mendapatkan pekerjaan ini akan menjadi sebuah kesaksian indah hidup saya. Beberapa hari setelah itu mereka menelepon saya dan memberitahu bahwa saya berjaya mendapatkan pekerjaan itu, dan mereka bahkan memberikan saya masa selama 2 minggu untuk menghabiskan final exam saya. Hati saya saat itu sangat penuh dengan ucapan syukur, dan hari ini 14 Februari saya sudah genap setahun kerja di sini dan saya sangat bersyukur dengan pekerjaan saya sekarang. Rekan-rekan kerja sangat baik dan karena pekerjaan ini saya dapat memberikan kerusi urut untuk kedua ibu bapak saya, yang mana mereka sudah lama impikan kursi urut ya, kursi urut ya, kursi urut maksudnya ya, maklum saudara. Saya sangat bersyukur dan kata-kata saya ini sudah dapat mengekspresikan bagaimana perasaan syukur saya terhadap penyertaan Bapak Yahweh dalam hidup saya. Itu saja kesaksian saya. Bapak Yahweh memberkati. Ini foto, mungkin Mulmet bisa menayangkan fotonya? Ya, ini kursi urutnya saudara ya. Satu ini saja ya. Fotonya satu ini saja. Oke. Ya, puji Tuhan. Ini kesaksiannya. Baik saudara, pagi hari ini saya akan memberikan sebuah judul firman Tuhan, yaitu tua-tua keladi. Semakin tua semakin
Lah, cuma ya, apa namanya? Stigma ini, istilah ini selalu dikonotasikan oleh sesuatu yang negatif. Ya kan? Kalau tua-tua keladi itu selalu identik dengan orang tua yang semakin tua semakin apa, saudara? Semakin nakal. Ya kan? Ya kan? Ya, kenakalannya macam-macam gitu kan. Ada yang sudah tua minta kawin lagi. Ya kan begitu ya? Ya, tapi kalau minta kawin lagi ya nggak apa-apa lah, itu wajar ya kan. Tapi ada kenakalan-kenakalan lain. Nah, pagi hari ini saudara, saya mau bicara tentang yang namanya tua-tua keladi. Apa itu tua-tua keladi? Oke, yuk cepat saja. Nah, kata tua itu identik dengan keriput, mata rabun, apalagi ubanan, ompong, pikun, jalannya bongkok, ya kan? Sakit-sakitan, kayak anak kecil lagi, ngompolan. Terus yang terakhir, bau tanah. Mungkin ada lagi yang mau menambahkan? Apa kalau tua itu biasanya identik dengan apa? Sudah lengkap belum ya? Rewel, wake wis ya. Nah, dan image seperti itu tergambar melekat di dalam pikiran manusia. Pokoknya kalau wis tua mesti kayak gitu, saudara. Iya kan? Itu. Oh, yo pantas wis tua, gitu ya. Nah, sehingga image ini membuat orang tua itu semakin diremehkan, saudara. Ya, karena fisik yang semakin terbatas. Ya kan? Orang tua semakin diremehkan. Gitu. Seolah-olah kalau sudah tua itu sudah lemah, nggak bisa apa-apa, bisanya cuma ngerepotin, kan gitu ya. Bahkan di Jepang itu dulu ada budaya orang kalau sudah tua itu daripada jadi beban dibawa ke hutan, digendong sampai di hutan dibuang, saudara. Ada yang lebih kejam, ditaruh di pinggir jurang, ya. Habis itu ditinggal. Hiduplah, matilah. Ojo syukur, Pak. Kejem banget ya. Oke, terus cepat saja. Karena sahabat ini memang waktunya cepat, saya berusaha. Nah, saudara tahu bahwa sebenarnya Bapa Yahweh itu tidak pernah menciptakan ketuaan, saudara. Gak pernah. Sejak Adam dan Hawa itu diciptakan, tidak pernah di konsepnya Bapa Yahweh Adam dan Hawa jadi tua. Tidak pernah. Ya, karena sebenarnya sebelum manusia jatuh di dalam dosa, tubuhnya itu tubuh apa, saudara? Tubuh kemuliaan. Amin. Ya. Dia menciptakan manusia itu kekal. Gak akan mati. Makanya kita pun sebenarnya tidak mati. Ya kan? Hanya apa? Pindah alamat. Betul nggak? Pindah alamat. Yang tadinya alamatnya di Jalan Singosari, nah besok pindah di ya itu ya. Oke, fisiknya pun sempurna. Sampai manusia itu jatuh dalam dosa, membuat tubuhnya ada di dalam tubuh dosa. Jadi yang kita tempati ini adalah tubuh dosa. Karena tubuh dosa, makanya harus mau tidak mau ikut yang namanya hukum dosa. Gitu loh. Hukum dosa akhirnya orang jadi apa? Orang jadi semakin lemah. Yang itu tadi disebut tua tadi. Ya kan? Kulit yang dulu kinyis-kinyis kayak porselen sudah mulai umur 50, apalagi ibu-ibu sudah mulai bingung. Cari apa? Skincare. Ya kan? Itu. Supaya apa? Supaya kenceng. Begitu. Kalau kurang kenceng, tarik lagi ke belakang. Ya kan? Ada yang begitu, saudara. Benar itu ada, ditarik ke belakang, saudara. Tarik ke belakang, ya. Jadi macam-macam orang supaya tidak kelihatan tua. Itu. Ya kan? Tapi saya katakan, ibu-ibu jangan takut kelihatan tua. Bagaimanapun, ya. Bagaimanapun
yang namanya kecantikan orang muda dan kecantikan orang tua itu berbeda. Orang tua itu tetap punya kecantikannya sendiri. Kayaknya nggak setuju nih. Masih bertahan, aku harus tetap ketok kayak wong umur 30. Nggak bisa, saudara. Ya, semua orang akan menuju tua. Ya kan? Gitu. Jadi jangan pernah takut untuk jadi tua. Pagi hari ini firman Tuhan yang mau saya sampaikan adalah jangan pernah takut untuk jadi tua. Begitu. Kenapa? Nah, saya akan jelaskan. Yuk, terus cepat. Tuh kan jamnya belum sudah 41. Itulah sebabnya meskipun kita masih terkekang dalam tubuh dosa yang melemahkan ini, tapi roh kita harus semakin kuat. Ya, karena di dalam diri kita itu ada siapa, saudara? Ruach HaKodes yang memberi kita itu kekuatan baru, yang menuntun kita supaya kita itu jadi bijaksana. Amin. Oke, terus. Nah, saudara tahu bahwa di dalam kitab suci kita banyak tokoh yang usianya sudah usia lanjut, tapi tetap jadi teladan, saudara. Teladan dalam apa? Dalam iman, dalam kebijaksanaan, dan dalam kepemimpinan. Ya, ketika orang sudah semakin menjadi tua, harusnya seperti ini, saudara. Ya, jangan sampai saudara mau dikatakan orang, ya, karena sudah tua jadi balik kayak anak kecil. Jangan mau. Amin. Jangan mau. Saya berdoa supaya saudara yang ada di tempat ini, ya, anak-anak Bapak Yahweh, semakin tua semakin jadi teladan. Amin, saudara. Iya, karena saudara itu adalah panutan bagi kita-kita yang masih muda. Oh, saya masih muda berarti. Haleluya. Oke, terus. Nah, contohnya Abraham dikatakan dia adalah orang yang punya iman yang luar biasa, tetap percaya kepada janjinya Bapak Yahweh. Umurnya dikatakan sampai 175 tahun. Saudara bisa baca di Kejadian 25 ayat 7. Ya, dia menjadi teladan, tetap setia meskipun harus menunggu puluhan tahun untuk punya anak. Belajar ini keteladanan Abraham sebagai orang yang sudah cukup tua. Saya katakan, apa yang dapat kita teladani? Kesetiaannya, ketaatannya. Ya, ketika Tuhan mengujinya dengan mempersembahkan Yitzhak. Gitu. Ya, saya tidak perlu cerita tentang itu, ya. Bahkan dikatakan dia bisa menjadi bapak bangsa-bangsa. Artinya apa? Orang yang terhormat. Kalau saudara itu sudah dipakai Tuhan, diberikan kemurahan oleh Bapak Yahweh, bisa sampai umur 70, 80, bahkan 90 tahun, jadilah orang yang terhormat. Amin. Ya. Kembali lagi kepada apa? Harus punya spirit anak muda, gitu loh, saudara. Usia boleh tua, tapi saudara harus punya semangat itu seperti anak umur 30 tahun, saudara. Harus itu. Ya, pelajarannya apa? Ya, saudara harus tetap percaya kepada Tuhan bahkan ketika janjinya tampak mustahil. Setia. Iman itu dalam bahasa Ibrani disebut emunah. Saya ingatkan lagi. Saya dulu pernah bahas, ya. Emunah. Apa itu emunah? Emunah itu artinya setia. Orang yang ngomongnya saya beriman kepada Bapak Yahweh, kalau enggak setia itu namanya bohong. Orang yang beriman pasti identik dengan kata setia. Amin, saudara. Semakin tua semakin setia. Dipegang. Itu pelajaran pertama. Amin. Kedua, Mose ini juga orang tua, gitu, saudara. Umurnya 120 tahun. Apa yang dapat diteladani? Ya kan? Itu ceritanya mimpin bangsa Israel keluar dari perbudakan Mesir di usia 80 tahun. Ya kan? Kalau sekarang mungkin umurnya sudah seperti Pak Harto. Betul ya Pak Harto ya?
Bayangkan Pak Harto, usia seperti Pak Harto memimpin bangsa Israel keluar. Ya. Jadi kalau jadi orang tua jangan tunjukkan aku wis deye-deye. Jangan, berdirilah tegap, Saudara. Amin. Gitu, Saudara. Ya, meskipun kesel, tegap gitu. Enggak ada orang, ya bolehlah sedikit gini. Nah, ada orang, oh tegap lagi. Gitu, Saudara. Amin. Ya. Jangan mau diremehkan. Ya. Pelajarannya apa? Usia itu bukan penghalang untuk melayani Tuhan. Jadi kalau saudara itu sudah umur 50, 60, 70 tahun dipanggil, ayo melayani Tuhan yuk. Aku wis tuwa, sing nom-nom wae. Aduh, salah saya katakan. Justru tunjukkan semakin saudara itu berumur, semakin saudara semangat melayani Tuhan. Gitu saudara. Amin. Iya toh, saya tuh suka lihat Bu Gadiono. Ya, apalagi kalau sudah bernyanyi. Wah, begitu ya. Wah, semangatnya itu. Saya bisa merasakan spiritnya saudara. Betul ya. Luar biasa. Jadi semakin tua itu tunjukkan bahwa saudara itu punya semangat yang semakin hebat dalam melayani Tuhan. Itu jadi teladan. Gitu saudara. Itu jadi teladan. Ya, supaya yang muda itu melihat, wih, luar biasa. Ya. Jangan sampai ketika kita sudah merasa aku wis tuwa, wis sing nom-nome. Salah. Melayani Tuhan tuh enggak ada kata-kata luarsanya. Yang namanya melayani Tuhan, sekali dipanggil Tuhan, itu tugasnya melayani. Kalau sudah melayani Tuhan, kontraknya sampai kapan? Sampai mati. Enggak ada orang melayani Tuhan wis pensiun. Nanti pensiunnya kalau sudah nafas terakhir. Ah, itu pensiun. Ya. Ada yang mau pensiun? Atau masih mau melayani Tuhan? Siapa yang masih mau melayani Tuhan? Haleluya. Ya, jadi semangat saudara ya. Ya. Nah, firman Tuhan ini bukan hanya untuk Anda yang sudah tua loh. Ini untuk yang muda-muda loh. Ya. Jadi pengingat, ya. Supaya Anda pun yang masih jangan saya masih umur 14 tahun. Anda pun nanti akan menuju ke sana. Tapi pegang firman Tuhan pagi hari ini. Ya. Engkau harus punya spirit yang terus muda. Amin. Ya, karena besok di Samayim enggak ada tua. Semua umurnya muda semua. Amin saudara. Terus Yosua umurnya 110 tahun saudara. Dia memimpin Israel masuk ke tanah perjanjian setelah Mose meninggal. Di usia tua tetap berkata, aku dan seistri rumahku, kami akan beribadah kepada Bapa Yahweh. Jangan pernah menyerah dalam melayani Bapa Yahweh, meskipun usia semakin tua. Cepat, yuk lagi. Caleb tetap bersemangat di usia 85 tahun. Hidup lebih dari 85 tahun. Ya, di usia 85 tahun masih berani perang. Ya kan? Kalau Pak Harto usia berapa? 85. Oh, sama berarti sama Caleb. Berarti masih bisa sanggup mengangkat pedang ini, Pak ya. Iya, itu Caleb seperti itu, saudara. Ya, tidak takut menghadapi tantangan. Karena apa? Dia percaya bahwa janjinya Bapa Yahweh itu dinyatakan dalam hidupnya. Ya. Semangat dan keberanian dalam hidup tidak boleh pudar, saudara. Ya, hanya karena bertambahnya usia. Semangatnya harus tetap sama. Saya masih memegang prinsipnya Papi Lukas. Saya kok masih merasa umur 20 lebih ya. Gitu kan? Nah, makanya saya ngomong sama Papi. Besok naik jalan ojo sampai dayek-dayek. Iya kan? Ini ditantang besok saudara ya. Ini kan Papi nonton ini. Kita tantang sama-sama. Pokok kalau lihat Papi jalannya sudah mulai, ingetin saudara. Langsung tepuk pundaknya. Pi, sing tegak ya. Nah gitu saudara. Amin. Ya, loh. Papi Lukas itu kan bapak gembala kita. Papi kita bersama. Amin. Kita kan kepingin Papi Lukas itu selalu sehat. Sampai usia 80, 90 tetap sehat. Supaya tetap sama-sama bisa melayani kita semua. Amin saudara. Terus Iyob tetap setia meski mengalami penderitaan, ya.
tetap percaya sama Bapak Yahweh meskipun banyak mengalami kehilangan, saudara. Ya, ketika hidup sulit tetap setia. Itu jadi teladan, saudara. Ya, terus Daud, dia sebagai orang tua, dia dapat memberikan nasihat yang bijaksana. Ya, kalau sudah menjadi orang yang tua, tunjukkan bahwa saudara itu punya pengalaman yang banyak. Saudara bisa membagikan pengalaman saudara dan memberikan kata-kata yang bijak buat anak cucu saudara. Amin. Iya, itu saudara. Usia tua harus digunakan untuk mewariskan apa? Kebijaksanaan. Begitu. Jangan yang diwariskan adalah yang jelek-jelek. Jangan. Ya, tapi wariskan kata-kata yang bijak, sikap hidup yang baik, kejujuran, integritas. Itu yang harus diwariskan supaya anak cucu kita melihat bahwa orang tuanya adalah orang yang terhormat. Saudara mau jadi orang yang terhormat? Harus. Anak Bapak Yahweh harus jadi orang yang terhormat. Biarkan dunia melihat bahwa memang benar anak Bapak Yahweh itu orang yang hebat. Itu saudara. Ya, terus Simeon, ya, dia menghabiskan masa tuanya dengan tetap beriman. Dia percaya bahwa satu kali kelak sebelum dia meninggal, Yesua, bayi seorang, dia menantikan, dia percaya bahwa seorang Mesias itu akan lahir sebelum dia menutup mata. Dan dipegang itu saudara. Dia pegang itu sampai dia bertemu dengan bayi Yesua. Ya. Tetap setia dalam doa dan penantian sampai akhir hidup. Itu, ya. Terus saudara tahu kata orang tua dalam bahasa Ibrani itu disebut skenim. Apa saudara? Skenim. Ya, itu dari akar kata saken. Apa saudara? Saken. Artinya orang yang bijaksana karena melewati pengalaman. Jadi kalau saudara itu diberikan umur panjang oleh Bapak Yahweh dan sampai kepada fase menjadi orang tua, berarti saudara itu siap untuk dijadikan sebagai panutan. Karena saudara dianggap sebagai orang yang bijaksana. Karena saudara sudah melewati banyak asam garam. Oh, berarti tidak heran orang tua pasti kenanya hipertensi, asam urat. Kebanyakan makan asam garam. Bukan itu saudara, itu cuma ya. Karena melewati pengalaman, bertumbuh dalam hikmat dan iman rohaninya. Harus seperti itu. Jangan sampai jadi orang tua yang justru mengecewakan anak cucu kita. Dengan apa? Mungkin ya sudah tua masih suka judi online. Ada nggak yang begitu? Banyak loh, ya kan? Sudah tua masih suka gelut. Ada nggak yang begitu? Ada. Ya, tinggalkan semua itu. Makin tua makin suka marah-marah. Nggak boleh, kan? Gitu. Tunjukkan bahwa saudara itu adalah seorang skenim. Apa saudara? Seorang skenim. Orang yang bijaksana. Gitu. Supaya apa? Supaya anak cucu saudara itu tetap menghormat kepada saudara. Itu yang Tuhan mau. Ya, supaya anak kita itu bisa menggenapi Torahnya Bapak Yahweh. Apa Torahnya Bapak Yahweh? Suruh apa? Hormati orang tuamu, ayah ibumu. Gitu. Bagaimana anak kita bisa menghormati kita sebagai orang tua kalau kita tidak pernah memberikan teladan buat mereka? Amin. Ya. Jadilah teladan. Mau Bapak Ibu? Ya, jadi yang suka ngamuk-ngamuk, yang suka rewel, bertobat. Ya, yang masih suka nyimpan kepahitan, bertobat. Karena Tuhan itu mau saudara jadi orang tua itu yang namanya skenim,
orang yang bijaksana. Terus, sudah. Nah, saya tunjukkan ayat-ayat pendukungnya. Iyob 12 ayat 12 mengatakan, hikmat itu ada pada orang tua dan pengertian pada orang lanjut usia. Itu mengajarkan bahwa usia tua itu justru membawa kebijaksanaan dan kedewasaan yang lebih dalam, bukan kembali seperti anak kecil. Memang yang terjadi sekarang ini kebanyakan secara psikologi, ketika orang sudah mulai tua, dia sudah mulai pikun. Kenapa orang mulai pikun? Karena dia jarang otaknya dipakai untuk berpikir. Makanya kalau saudara sudah mulai merasa umurnya sudah mulai di atas 50, ya, jangan sering tidur. Tapi mulai pakai untuk baca buku, ya, membaca pengetahuan. Ya kan? Harus seperti itu supaya apa? Supaya tidak pikun. Gitu. Kalau sudah pikun repot loh saudara. Sudah makan gitu kan ya. Dipikir belum makan. Minta makan lagi. Wah, repot saudara. Ya kan? Gitu. Tapi harus punya kebijaksanaan dan kedewasaan yang lebih dalam. Dengan cara apa? Dipakai otaknya untuk berpikir terus. Jadi kalau orang sudah tua, makanya anak-anak, saya katakan, kalau engkau punya orang tua, dia hobinya apa? Justru disupport. Jangan sampai, mungkin maksudnya anak-anak itu karena dia sayang. Orang tua sudah nggak usah kerja, di rumah saja, suwe-suwe mate, saudara. Lu iya, saudara tahu, orang yang sudah di atas 50 tahun, itu yang benar, kalau tidur, kalau punya kamar, itu suruh di lantai 2. Itu yang ngasih tahu saya, loh, kok kejem yo, wis tuwa kok malah kon munggah mudun. Loh, itu bagus, saudara. Itu menurut Aderai, ya, mamanya dia, itu di usia berapa begitu, dikasih kamar di lantai 2. Kalau orang kamarnya di lantai 2, mau nggak mau tidur, naik olahraga, betul kan? Itu olahraga turun, gitu. Jadi ototnya tetap kuat, gitu, ya. Justru disupport, ya. Suruh dia olahraga, suruh dia aktivitas, gitu. Tapi jangan suruh dia kerja keras, ya. Hanya disuruh apa? Kalaupun dia masih suka kerja, enggak apa-apa, suruh kerja. Yang penting jangan dipaksa. Kalau dia, karena kalau orang sudah wis mah, gak usah kerja, wis aku yang kerja, wah bagus kelihatannya. Tapi kalau saudara memperlakukan orang tua Anda seperti itu, mesti tidak lama stroke, pikun, apalagi ngompolan, apalagi nah rewel. Soalnya main jajan gak iso, gak punya duit, mesti tunggu minta belum tentu anaknya bisa ngasih seperti yang dia mau, betul nggak? Jadi kalau saudara punya orang tua, nggak apa-apa, dia mau bikin apa, support, supaya supaya ototnya tetap kuat. Dan dia akan tetap menjadi orang yang terhormat, nggak ngerepoti, ya, gitu. Amsal 16 ayat 31, kepala yang beruban adalah, jadi kalau bapak ibu rambutnya sudah putih, gak usah disemir. Yes, saya ngomong, gak usah. Sekarang, apalagi sekarang nih, tren rambut putih, orang banyak rambutnya hitam disemir putih. Iya, gak apa-apa. Jadi memang kepala yang beruban adalah mahkota kebenaran, mahkota kemuliaan. Pada jalan kebenaran dia ditemukan. Terus Mazmur atau Tehillim 92 13 16, orang benar akan bertumbuh subur seperti pohon kurma. Dia akan bertumbuh seperti pohon aras di Libanon. Mereka akan ditanam di dalam bait Yahweh, di pelataran Elohim kita. Mereka akan tumbuh dengan subur. Mereka akan tetap berbuah pada hari apa? Tua. Mereka akan gemuk dan segar untuk menyatakan bahwa Yahweh itu benar, batu cadasku, dan di dalam dia tidak ada ketidakadilan. Artinya apa? Menegaskan bahwa orang yang hidup benar di dalam Bapa Yahweh itu pasti akan tetap bermanfaat.
dan kuat meskipun sudah tua. Jadi semakin tua, semakin berbuah. Amin. Kalau saudara semakin tua, semakin berbuah, berarti hidupmu semakin diberkati. Amin, saudara. Ya, sedikit lagi ya, sedikit lagi. Sedikit lagi, saudara. Saya janji cepat. Karena ini memang ya, apa yang Tuhan kasih saya harus sampaikan. Terus, Titus 2:2-3. Laki-laki yang tua haruslah hidup sederhana, terhormat, bijak, sehat dalam iman. Dalam apa? Kasih dan dalam ketekunan. Ya, demikian juga perempuan yang tua, hendaklah mereka hidup sebagai orang-orang apa? Artinya jangan memfitnah, jangan apa? Gosip, jangan gibah, ya kan? Gitu. Jangan menjadi hamba anggur itu. Sebenarnya kalau ini dijelantrakan, hamba anggur itu bicara tentang kenikmatan. Ibu-ibu itu kenikmatannya apa sih? Kalau mereka itu, ya mungkin saya bisa kasih contoh ibu-ibu yang masih suka gaya hidup mewah, beli tas sampai 500 juta, padahal pakai kartu kredit, ngutang, penghasilan per bulan cuma 2 juta. Wah, nggak ngerti piye cara bayar itu, saudara. Ya, tapi cakap mengajarkan hal-hal yang baik. Amin. Mengajarkan hal-hal yang baik itu, saudara. Menunjukkan bahwa orang tua itu dipanggil untuk menjadi panutan. Sekali lagi, jadi teladan. Ingat-ingat, saudara, aku semakin tua berarti aku harus jadi teladan. Kalau saudara kepingin anak saudara baik dan benar, hiduplah dengan baik dan benar. Amin. Saudara kepingin anak-anak saudara, ketika saudara, mungkin saudara lihat anak saudara merokok, jangan merokok. Tapi dia lihat bapaknya, ya nggak bisa. Gitu. Ya pasti dia ngomong, bapak jangan merokok. Seperti saya ngomong sama anak saya Sirel, jangan makan saus. Oh ya, sekali waktu saya ajak makan di rumah makan, lah saya beli paket ayam, dapat kentang goreng, dapat saus. Tak makan kentang goreng, cocol saus. Langsung, tuh papi ngomong katanya Sirel nggak boleh makan saus. Papi makan saus. Oh, langsung, oke. Papi kirim sausnya, ya. Oke, kita sepakat ya. Gitu, saudara. Jadi kalau saudara kepingin anak saudara hidup benar dan baik, saudara harus jadi apa, saudara? Teladan. Amin. Terus, jadi kebanggaan orang tua itu bukan kelemahan penyakitnya. Saya lihat banyak orang tua kalau sudah sama sepuh kumpul, wih, kowe duwe lara apa saiki? Wah, aku gula. Oh, podo aku ya gula. Piro gulamu? 300. 300 kamu. Aku 400. Wah, ada lagi sing gak terima kok. Oh, apa 400 aku lho. 800. Meh mati. Waduh. Paham? Bangga, saudara ya. Jadi semakin parah penyakitnya semakin bangga. Gitu. Ini kebanyakan orang tua kayak gitu, betul nggak? Ya? Itu saya nggak tahu ya, tapi saya beberapa kali melihat begitu cerita, termasuk papi saya. Kalau aku tuh begitu, saya ngomong, wes pi, penyakit kok bangga. Ya, jadi kebanggaan orang tua itu sekali lagi bukan penyakitnya, bukan kelemahannya. Jangan mau bangga dengan penyakit saudara, amin. Ya, tapi saudara harus punya kebanggaan, yaitu apa? Kebijaksanaan. Ya, menjaga kehormatan. Itu yang saudara harus jaga. Amin, saudara. Kesabaran. Semakin tua harus semakin sabar. Kayak Pak Harto ini sabar, saudara. Betul, saya lihat Pak Harto ini selama saya ketemu Pak Harto, belum sekalipun saya lihat dia itu
Ngamuk itu belum pernah. Ya, belum pernah saudara. Nggak tahu di sini, di situ nggak tahu saya. Tapi enggak ya. Kerendahan hatinya, keteladanannya, kesetiaan imannya, itu yang harus saudara banggakan. Ya, Yesaya 46 ayat 4 mengatakan, bahkan sampai masa tuamu, aku adalah dia, dan sampai kepala beruban, aku akan menggendong. Aku telah melakukannya dan aku akan menanggung, dan aku akan menggendong dan akan menyelamatkan. Saya kasih tahu saudara, ini ayat luar biasa. Menunjukkan apa? Sampai masa tua kita, dari hari ini sampai masa tua kita, Bapa Yahweh tidak pernah meninggalkan kita. Sampai kepala kita beruban, dia tetap menggendong kita. Itulah yang kita banggakan dari dia. Bahwa sampai akhir hidup kita itu selalu dijamin. Dan percayalah, sampai masa tuamu, engkau tetap akan disertai Bapa Yahweh. Engkau tetap akan sehat, engkau tetap akan kuat, engkau tetap akan diberkati, hidupmu bahagia, engkau mendapatkan damai sejahtera sampai pulang ke Samayim bersama-sama. Amin. Bapak Yahweh memberkati saudara sekalian. Mari kita tutup di dalam doa, saudara. Terima kasih Bapak Yahweh, biarlah firman Tuhan pagi hari ini yang singkat, kami berdoa, Bapak Yahweh ingatkan kami bahwa hari-hari kami Engkau isi dengan kebijaksanaan Tuhan, karena kami mau Bapa sesuai dengan keinginan-Mu, bahwa setiap orang yang akan menjadi tua itu justru mendapatkan anugerah kebaikan dari Bapak Yahweh. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak Yahweh, berkati firman-Mu, berkati seluruh jemaat-Mu di tempat ini. Di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach kami mengucap syukur dan berdoa, sama-sama kita berkata amin. Baik saudara, kita akan mendengar, tidak ada pengumuman. Baik, saya mengundang saudara kita sama-sama bangkit berdiri pagi hari ini. Dan kita akan tutup ibadah sabat kita dengan kita akan menerima birkat Kohanim. Haleluya. Segala kemuliaan, kehormatan, keagungan kami persembahkan hanya bagi Bapa Yahweh. Pagi hari yang indah ini Tuhan, kami menikmati kebaikan-Mu. Kami percaya Bapa Yahweh, pagi hari ini dan sampai petang nanti kami akan menikmati berkat yang sempurna dari Bapa Yahweh. Terima kasih Tuhan, sukacita, damai sejahtera, kebahagiaan, perlindungan Bapa Yahweh menyertai hidup kami. Oleh sebab itu saudara, angkat kedua belah tangan saudara dan terimalah birkat daripada Bapa Yahweh. Yefareka Yahweh, o Ismerecha. Yair Yahweh panau elecha, uikunecha. Yesa Yahweh panau elecha, wa yashem lecha shalom. Baru kata Bairu Faruk kata Besade, diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang. Baru pribineka ufrifat maka ufrifenteka segara lapeka westerot seneka. Diberkatilah buah kandunganmu, diberkatilah hasil bumimu, hasil ternakmu, anak-anak lembumu dan anak-anak dombamu. Baru tanah kau misarteka, diberkatilah bakulmu dan tempat andonanmu. Baru kata beboeka ufaru kata betseteka, diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Baru kata Yahweh Elohenu meleka olam, besyam Yeshua HaMashiach, waruah kodes kile olam faed. Kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Yevarekeka Yair Yahweh Bandau eleka Wikuneka Yevarekeka Weismereka Yevarekeka Isa Yahweh Pandau eleka Wikuneka We Hashem leka
Shalom, shalom. Hashem leka. Shalom, shalom. Yevaregeka, Veishmereka, Yevaregeka. Sahabat Shalom, selamat pulang. Bapak yang berkati kita semuanya. Amin. Sowan Yahweh. Pujilah Bapa Yahweh yang Maha Kuasa. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu Saudara sekalian dalam ibadah bersama kami di Kehilat Alef Tau Magelang. Doa saya Bapa Yahweh memberkati dengan kesehatan yang sempurna, damai sejahtera dan berkat materi yang semakin melimpah. Kami menunggu kembali kehadiran Bapak Ibu Saudara sekalian pada jam yang tersedia. Hari Sabat jam 5 pagi, hari Minggu jam 6 pagi, hari Rabu jam 6 sore. Siap sedialah sebagai mempelai Hamasiah untuk menyambut kehadiran mempelai pria kita yaitu Adonai Yeshua Hamasiah di awan-awan yang permai. Amen lehitraot. Shalom, sampai jumpa kembali.